Yo, halo guys, balik lagi ke Besi Kentang dan buat yang pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang. Spesial buat kalian yang lagi nungguin teman bayar utang, kali ini kita akan ngebahas 10 game fighting yang punya fatality selain Mortal Kombat. Fatality adalah hal yang paling ikonik dari game Mortal Kombat. Ini adalah fitur di mana karakter akan menghabisi lawan dengan cara yang sangat sadis di ronde terakhir. Tapi kalian tahu nggak kalau ada beberapa game yang memiliki fitur fatality selain Mortal Kombat? Di sini kita cuma ngebahas mereka yang mayoritas itu menghabisi lawan dengan cara menghancurkan tubuh mereka. Dan serangannya itu di akhir ronde saat musuh sudah kalah. Kalau kayak Astral Finish-nya BlazBlue, atau Instant Kill-nya Guilty Gear, atau kayak Critical Finish-nya Soul Calibur 4, itu nggak bakal kita hitung. Nanti mungkin akan ada segmen lain untuk membahas itu. Ada sedikit informasi penting, karena ini ada banyak darah dan semacamnya, kayak dipenggal-penggal macam-macam lah, ngeri. Jadi ada beberapa adegan di mana kita akan bikin hitam putih layarnya, ya demi keamanan akun ini. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, ada baiknya kalian untuk klik subscribe untuk mensupport channel ini, supaya Mimin makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak ulasannya. Pertama ada Blood Warrior. Blood Warrior adalah game yang dirilis pada tahun 1993. Game ini berkisah tentang mitologi Jepang yang populer di sana. Meskipun grafiknya kayak Mortal Kombat 3, tapi gameplaynya lebih mirip sama Street Fighter 2. Sebenarnya ini game biasa aja, terus gameplaynya juga nggak balance sama sekali. Udah gitu desainnya aneh banget asli, cenderung creepy malah. Setelah musuh kita kalahin 2 kali, akan muncul tulisan finish untuk menghabisi musuh kita. Dan nggak kayak Fatality yang ada common move-nya, ini cukup mencet satu tombol apa aja, udah langsung di Fatality. Jadi agak bosan aja karena musuh harus kita kalahin dengan cara yang sama berulang-ulang. 2. War Gods. War Gods dirilis pada tahun 1995 untuk arcade dan muncul untuk konsol pada tahun 1997. Game ini dibuat sama Midway, jadi ya hasilnya tuh mirip kayak Mortal Kombat. Bedanya sama Blood Warrior, mereka menggunakan mitologi dari berbagai negara kayak Anubis, Fudo, Pagan, macam-macam dah. Gameplaynya hampir sama persis kayak Mortal Kombat 4, cuman lebih kaku aja. Ya maklum sih, karena game ini dirilis sebelum Mortal Kombat 4, jadi gambarnya memang gak lebih bagus dari itu. Dan seperti biasa, setelah kita ngalahin musuh kita 2 kali, akan ada tulisan Prove Yourself. Setelah kita masukin common move, kita bisa fatality mereka. Sayangnya di sini setiap karakter cuma punya 1 fatality. 3. Kasumi Ninja. Game ini dirilis pada tahun 1994 untuk Atari Jaguar. Ini bisa dibilang kayak Mortal Kombat versi KW lah. Aduh, kesel sendiri mainnya. Mungkin nanti kita bakal bahas game ini secara keseluruhan di segmen lain ya, biar kita hina habis-habisan game ini. Sementara kita bahas garis kecilnya aja dulu di sini. Intinya dari gameplaynya itu mirip kayak Mortal Kombat 1, cuman lebih kaku aja dan kesel gue main game ini asli. Seperti biasa, setelah kita kalahin musuh kita 2 kali, akan ada perintah no mercy. Di sini kita bisa ngabisin lawan kita dengan fatality, dan fatality-nya cuma 1. 4. Wu-Tang Shaolin Style. Game ini dirilis pada tahun 1999 untuk PS1. Ini adalah game fighting 3D di mana bisa ada 4 karakter dalam satu layar. Jadi bisa 1 lawan 1, 2 lawan 2, sampai 3 lawan 1, atau 1 lawan 3 juga bisa. Ceritanya tentang karakter bela diri dari Cina yang bertarung untuk tujuan mereka masing-masing. Di sini sistemnya respawn, jadi kalau kita mau cut, kita bisa bangkit lagi dalam waktu beberapa detik. Setelah itu kalau nyawa kita udah habis, kita nggak bisa hidup lagi. Setelah nyawanya habis, kita akan menghabisi musuh dengan cara yang beraneka ragam. Awalnya kalian cuma punya 1 fatality, tapi setelah namatin gamenya beberapa kali, kalian akan punya banyak fatality. 5. Thrill Kill. Sebelum adanya Wu-Tang, game yang ingin dirilis adalah Thrill Kill. Sayangnya game ini batal dirilis guys. Gameplaynya mirip banget sama Wu-Tang sama Power Stone yang isinya ada 4 karakter yang saling bertarung. Beda dengan Wu-Tang yang isinya tuh orang-orang bela diri. Thrill Kill itu bercerita tentang para penjahat dengan penyakit mental yang berada dalam neraka. Jadi ceritanya orang-orang di sini tuh udah pada mati, terus hidup lagi di neraka untuk menyiksa satu sama lainnya. Mereka harus terus bertahan hidup agar bisa dihidupkan kembali ke bumi. Gila, ini plot ceritanya aja udah dark banget.
Ini game sadis banget asli, lebih ngeri daripada game Mortal Kombat kalau beneran dirilis waktu itu. Harusnya game ini dirilis pada tahun 1998. Cuman karena ada kendala terkait game karena ini bukan lagi game sadis ya, tapi lebih ke arah game psikopat. Jadi game ini nggak bisa dirilis. Mungkin kalian bingung kok game ini masuk ke dalam list. Padahal WWE Brawl itu cuma masuk ke honorable mention karena nggak jadi rilis. Beda dengan WWE Brawl, game ini bisa kalian download versi betanya yang tersebar di internet. Enggak kayak WWE Brawl yang versi betanya aja kita nggak bisa mainin. 6. Primal Rage. Game ini dirilis pada tahun 1994. Ini adalah salah satu game yang paling keren buatan Atari. Ini adalah game fighting 2 dimensi yang isinya monster semua. Menceritakan tentang dunia yang terkena meteor dan muncullah monster-monster raksasa yang menguasai dunia. Entah kenapa game zaman dulu tuh ceritanya keren-keren walaupun grafiknya burik-burik. Game ini mirip banget sama Mortal Kombat dari segi gameplaynya. Di sini setelah kita ngalahin musuh 2 kali, kita bisa menghabisi musuh dengan input untuk fatality. Dan ada 2 fatality di setiap karakternya. 7. Eternal Champion. Game ini dirilis pada tahun 1993 khusus untuk Sega Genesis. Game ini menceritakan tentang makhluk yang bernama Eternal Champion yang menyelenggarakan turnamen untuk melanjutkan keseimbangan dunia. Kalau di game-game lain itu lebih mirip Mortal Kombat, kalau ini lebih mirip sama Street Fighter gameplaynya. Udah gitu ini cara mainnya ribet banget asli, jurusnya itu nggak pakai combo yang biasa kita pakai di game fighting. Game ini bisa dibilang lebih ngeri daripada Mortal Kombat, karena grafiknya yang jauh lebih detail pada masanya. Darahnya lebih realistis sama cara matinya yang lebih sadis daripada game Mortal Kombat. Di sini setiap karakter cuma punya fatality 1. Tapi setiap stage-nya itu punya fatality masing-masing 2. Kurang keren apa coba? Ini gue bikin hitam putih ya, karena brutal banget fatality-nya, jadi harap maklum. 8. Tato Assassin. Game ini gak jadi dirilis sama kayak Thrill Kill, tapi kalian masih bisa download versi betanya di mana-mana. Ini Mortal Kombat versi KW parah, gamenya kacau abis. Menceritakan tentang tinta tato ajaib yang bisa membuat orang yang punya tato tersebut itu punya kekuatan super. Apa coba? Kapan-kapan kita review ini secara menyeluruh ya, karena ini sama ancurnya kayak Kasumi Ninja. Sama kayak Mortal Kombat, setelah 2 kali matiin lawan, kita bisa fatality mereka. Dan ada total 2196 fatality coy. Gila. Meskipun fatality-nya aneh-aneh ya, mau mulai dari ancurin badan orang, bugilin orang, sampai berubah orang itu jadi apaan dah tahu nggak jelas banget asli. 9. Killer Instinct 1 dan 2. Game ini dirilis pada tahun 1994 dan 1996. Sayangnya di versi remake-nya yang tahun 2003 itu nggak ada fatality-nya sama sekali. Cuman ultra combo sama finishing move yang nggak jelas gimana juga akhirnya. Menceritakan tentang perang yang disebabkan kemajuan teknologi, dan Ultra Tech berusaha untuk mengambil keuntungan dari peperangan ini. Namun ada beberapa pejuang yang ingin perang ini segera berakhir. Ya, agak klise emang. Ini game yang keren untuk dimainin dan masih seru menurut gua, meskipun grafiknya itu bisa bikin mata kita sakit. Gameplaynya tuh nggak jauh beda sama versi remake-nya yang tahun 2013. Enggak kayak Mortal Kombat sama game lain, dia sistemnya tuh rush fighting. Jadi lu bener-bener mencet combo terus-terusan sampai lu bisa menang. Lu main game ini tuh susah parah asli, tapi seru banget. Sama seperti Mortal Kombat, setelah kita ngalahin lawan kita 2 kali, kita bisa menghabisi mereka dengan fatality saat combo. Ini fatality-nya nggak nunggu kalah dulu ya. Jadi pas combo darah lawan kita tuh udah mau habis, itu kita fatality dia di sela-sela combo. Ya ribet banget asli emang. Dan ada 2 fatality di setiap karakternya. 10. Samurai Shodown 4 dan 5. Samurai Shodown dirilis pada tahun 1993. Tapi seri keempat sama seri kelimanya itu dirilis pada tahun 1996 sama tahun 2003. Menceritakan tentang kehidupan para samurai dengan tujuannya masing-masing. Jadi waktu itu belum ada cerita khusus untuk game ini. Sebenarnya sejak Samurai Shodown 3 tuh udah ada fatality-nya. Cuman untuk serangan kuat terakhir pas lawan udah kalah 2 kali. Itu pun sama semua, cuman kebelah jadi 2. Dah gitu aja.
Nah, di Samurai Shodown keempat sama kelima, mereka menambah fitur fatality di gamenya. Di seri keempat, setelah kita ngalahin musuh 2 kali, kita bisa fatality mereka dengan cara mereka masing-masing. Jadi tiap karakter itu cuma punya satu fatality, itu pun serangan terakhir sebelum mereka kalah harus serangan biasa dan berada di tanah. Nggak bisa dalam posisi lompat. Baru ada common input untuk menghabisi lawan. Kalau di arcade inputnya tuh sama semua kalau nggak salah. Untuk seri kelima, kita harus ngalahin musuh kita 1 kali. Nah, di ronde kedua, itu life bar ada yang warnanya hijau tua. Setelah musuh kita tuh life barnya masuk ke warna biru, kita harus masuk ke rage mode dulu baru fatality musuh kita. Dan ini kesempatannya cuma 1 kali. Kalau nggak kena ya kita nggak bisa fatality lawan kita. Bener-bener tricky banget untuk sekedar menghabisi musuh dengan fatality. Bahkan kalau di turnamen jarang ada player yang masuk rage mode untuk fatality. Biasanya mereka cuma pakai untuk final slash doang untuk ngalahin musuh mereka. Dan di sini sama seperti di seri keempat, setiap karakter cuma punya 1 fatality. Jadi itulah top 10 game fighting yang punya fatality versi PC kentang. Sebenarnya ada banyak lagi, cuman nggak kita bahas di sini kayak Celebrity Deathmatch dan semacamnya. Mungkin nanti bakal kita bahas di part selanjutnya. Sekian ulasan dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke sosial media Anda. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mendapatkan konten-konten gabut dari kami. Akhir kata, salam PC kentang.